Pernah nggak sih kamu mikir, kok hal yang dianggap baik di satu tempat bisa dianggap nggak manusiawi di tempat lain? Di satu budaya, sesuatu dianggap bentuk hormat. Di budaya lain malah dibilang penindasan. Lucunya, dua-duanya sama-sama. Yakin, kami benar. Di titik ini, moral jadi kayak wifi publik. Semua pakai, semua merasa berhak, tapi sinyalnya beda-beda. Kita sering mengira moral itu jelas. Jangan menyakiti, jangan bohong. Jangan merugikan, tapi begitu kita geser sedikit keluar dari lingkungan kita sendiri, semua yang jelas tadi mendadak abu-abu. Pertanyaannya jadi mengganggu, apakah moral itu semacam hukum alam, kayak gravitasi, berlaku dimanapun, atau jangan-jangan moral cuma hasil kesepakatan sosial yang diwariskan turun-temurun, lalu kita anggap suci karena sudah terlalu lama dipercaya? Lebih ribet lagi, kita merasa tersinggung kalau moral kita dipertanyakan, seolah-olah moral bukan cuma soal benar dan salah, tapi juga soal identitas. Jadi ketika ada yang bilang itu nggak bermoral, yang terasa bukan argumen, tapi serangan pribadi. Disinilah cerita ini dimulai. Bukan untuk mencari jawaban mutlak, tapi untuk mengulik satu dilema klasik manusia. Apakah moral itu satu untuk semua? Atau memang ditakdirkan berbeda-beda? Coba bayangin satu situasi sederhana di satu tempat. Sebuah tindakan dianggap bentuk penghormatan tertinggi. Di tempat lain, tindakan yang sama bisa dianggap kejam, tidak bermoral, bahkan nggak manusiawi. Yang bikin pusing bukan cuma perbedaannya, tapi keyakinan di baliknya. Dua pihak ini sama-sama tulus, sama-sama yakin, sama-sama merasa benar. Tidak ada yang merasa sedang jadi penjahat. Disinilah moral mulai terasa aneh. Kita sering berpikir moral itu jelas, hitam putih, benar salah, kayak rambu lalu lintas, merah berhenti, hijau jalan. Tapi begitu kita geser konteks budaya, moral berubah jadi abu-abu, bahkan kadang warnanya beda sendiri. Yang menarik, bagi pelaku di dalam budaya tersebut, moral itu terasa self-evident. Nggak perlu penjelasan panjang. Ya memang seharusnya begitu. Tapi bagi orang luar, tindakan yang sama bisa terlihat absurd. Bukan cuma salah, tapi kok bisa-bisanya, seolah-olah dua kelompok manusia hidup dengan kamus moral yang sama sekali berbeda. Masalahnya, konflik moral jarang terasa akademis. Ia terasa personal. Ketika seseorang mengkritik moral suatu budaya, yang tersinggung bukan cuma logika, tapi identitas. Karena moral bukan sekadar aturan, tapi bagian dari siapa kita. Mengkritik moral seseorang sering terdengar seperti berkata, cara hidupmu salah. Dan ya, tidak ada manusia yang santai ketika cara hidupnya diserang. Makanya, debat moral sering cepat panas. Orang jarang berkata, menarik, mari kita diskusikan secara tenang. Yang ada justru, kamu nggak paham budaya kami. Atau sebaliknya, itu jelas melanggar nilai kemanusiaan. Dua-duanya merasa sedang membela kebaikan. Dua-duanya merasa pihak lawan berbahaya. Paradoksnya di sini, jika moral itu universal, seharusnya ia mudah disepakati lintas budaya. Tapi kenyataannya, semakin kita memperluas perspektif global, semakin kita menemukan ketidaksepakatan. Namun jika moral sepenuhnya relatif, mengapa kita tetap merasa berhak menghakimi? Mengapa ada dorongan kuat untuk berkata, tidak, ini tetap salah. Di titik ini, moral tampak seperti cermin budaya. Ia memantulkan nilai, sejarah, trauma, dan kebiasaan kolektif. Tapi anehnya, cermin ini juga membuat kita yakin bahwa pantulan kita adalah wajah asli kemanusiaan. Yang lain distorsi, maka bab ini tidak bertujuan menentukan siapa yang benar. Justru sebaliknya, bab ini mengajak kita duduk sebentar, menurunkan nada suara batin, dan mengakui satu hal yang sering kita hindari, bahwa apa yang terasa paling jelas bagi kita bisa terasa paling absurd bagi orang lain. Dan mungkin konflik moral bukan karena manusia kekurangan moral, tapi karena moral terlalu lekat dengan cara kita menjadi manusia. Coba kita mundur jauh ke titik paling awal kehidupan manusia. Bayi, makhluk mungil yang belum bisa ngomel, belum paham norma, dan jelas belum baca buku filsafat moral. Tapi anehnya, sejak kecil kita sering percaya bahwa manusia pada dasarnya baik. Pertanyaannya, baik menurut siapa dan sejak kapan? Di satu sisi, ada gagasan bahwa moral itu insting. Manusia, katanya, punya rasa empati bawaan. Kita refleks merasa tidak nyaman melihat orang lain kesakitan. Bahkan tanpa diajari, kita bisa menangkap ketidakadilan. Kalau ada anak kecil yang mainannya direbut, kita langsung mikir, itu nggak adil. Padahal tidak ada papan aturan di TK yang berbunyi pasal 1 ayat 1. Jangan jahat pendukung pandangan ini. Percaya bahwa moral itu semacam default setting manusia. Seperti fitur bawaan ponsel, belum diinstal apa-apa tapi sudah bisa nyala. Empati, keengganan menyakiti,
dan rasa keadilan dianggap sebagai fondasi universal. Ini menjelaskan mengapa di banyak budaya, menyakiti tanpa alasan selalu terasa salah. Meskipun definisi alasan itu bisa beda-beda, namun di sisi lain ada pertanyaan yang bikin insting moral terlihat tidak sesederhana itu. Kalau moral memang bawaan, kenapa isinya beda-beda? Kenapa hal yang bikin kita merasa bersalah belum tentu bikin orang lain merasa hal yang sama? Disinilah teori pembelajaran sosial masuk dengan senyum tipis, tapi argumen tajam. Menurut pandangan ini, moral bukan sesuatu yang lahir bersama kita, tapi ditanamkan perlahan. Kita belajar apa itu salah bukan dari langit, tapi dari reaksi orang sekitar, dari tatapan kecewa, dari kalimat nggak boleh, dari hukuman kecil don tentu saja, dari rasa malu. Moral tumbuh lewat pengulangan, bukan wahyu. Perasaan bersalah dalam kacamata ini bukan sinyal dari hati nurani universal, tapi alarm sosial. Ia berbunyi karena kita takut dikucilkan, bukan karena alam semesta murka. Itu sebabnya rasa bersalah sangat kontekstual. Apa yang bikin kita malu di satu budaya bisa jadi hal biasa di budaya lain, lalu muncul pertanyaan yang agak mengganggu. Kalau moral hasil belajar, apakah tanpa pendidikan manusia akan amoral? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Bisa jadi manusia punya benih moral, tapi bentuknya mentah. Budayalah yang memoles, mengarahkan, bahkan kadang membelokkannya. Mungkin moral mirip adonan, ada bahan dasarnya, empati, kepekaan terhadap penderitaan, tapi rasa akhirnya tergantung siapa yang memasak dan bumbunya apa. Itulah mengapa kita sering merasa moral kita alami, padahal sebenarnya sudah dimarinasi sejak kecil. Bab ini belum memilih kubu, karena bisa jadi perdebatan insting versus pembelajaran adalah pertanyaan yang salah. Bukan soal mana yang benar, tapi seberapa besar peran masing-masing. Dan mungkin justru di pertemuan antara naluri dan budaya, moral manusia menemukan bentuknya tidak murni alami, tidak sepenuhnya buatan, tapi sangat manusiawi. Hampir semua manusia sepakat pada satu hal: melihat orang lain menderita itu nggak enak. Bahkan sebelum kita sempat mikir panjang, ada rasa tidak nyaman yang muncul. Dada sedikit sesak, alis berkerit, hati ikut nyeri. Inilah yang sering disebut sebagai empati, kemampuan untuk ikut merasakan penderitaan orang lain. Dan banyak yang percaya, disinilah akar moral universal berada. Kalau empati memang naluri, logikanya sederhana. Manusia sejak awal tidak dirancang untuk menikmati penderitaan. Kita refleks ingin menghentikannya. Itu sebabnya kekerasan yang terang-terangan sering dianggap salah di hampir semua budaya. Menyiksa tanpa alasan, menyakiti yang lemah, membiarkan orang menderita tanpa peduli. Semua ini secara intuitif terasa tidak manusiawi. Masalahnya, naluri ini tidak bekerja dengan cara yang rapi. Empati tidak menyebar merata seperti sinyal wifi full bar. Kita lebih mudah berempati pada orang yang mirip dengan kita, dekat dengan kita, atau dianggap bagian dari kelompok kita. Sementara penderitaan orang lain yang jauh, asing, atau berbeda sering terasa lebih abstrak. Bukan karena kita jahat, tapi karena empati punya batas jangkauan. Disinilah moral mulai bercabang. Semua manusia mungkin punya empati, tapi tidak semua empati diarahkan ke objek yang sama. Ada budaya yang menempatkan empati pada individu, ada yang menempatkannya pada kelompok, ada yang memprioritaskan penderitaan fisik, ada yang lebih sensitif pada penderitaan simbolik seperti rasa malu atau kehormatan. Jadi, meskipun akarnya sama, cabangnya tumbuh ke arah berbeda. Pertanyaannya kemudian menjadi mengganggu. Kalau empati itu naluri, kenapa ia bisa dimatikan dalam kondisi tertentu? Mengapa manusia bisa terbiasa melihat penderitaan dan menganggapnya wajar? Jawabannya mungkin sederhana tapi tidak nyaman. Naluri moral tidak bekerja sendirian. Ia selalu berdialog dengan narasi, pembenaran, dan kebiasaan. Manusia jarang berkata, "Aku menikmati penderitaan." Yang ada justru, "Ini perlu," atau "Ini demi kebaikan yang lebih besar." Dengan kalimat seperti itu, empati tidak hilang, tapi dipinggirkan. Ia dikalahkan oleh cerita yang lebih besar, tradisi, ideologi, atau rasa kewajiban moral versi lain. Jadi yang berubah bukan nalurinya, melainkan cara kita menafsirkannya. Maka empati sebagai dasar moral universal memang ada, tapi ia bukan kompas otomatis yang selalu menunjuk arah yang sama. Ia lebih mirip potensi. Bisa diasah, bisa dipersempit, bahkan bisa dibungkam sementara. Itulah sebabnya moral manusia tampak paradoksal. Kita punya keengganan alami terhadap penderitaan, tapi tetap mampu hidup dalam sistem yang memproduksi penderitaan. Bab ini tidak menyangkal adanya benih moral universal.
Justru sebaliknya, ia menunjukkan bahwa benih itu nyata, tapi rapuh. Dan bentuk akhirnya sangat tergantung pada tanah budaya tempat ia tumbuh. Jadi mungkin pertanyaan besarnya bukan apakah empati itu universal, melainkan siapa yang dianggap layak menerima empati itu. Disitulah moral mulai kehilangan keseragamannya, dan manusia mulai terlihat sangat manusia. Kalau di bab sebelumnya kita sepakat bahwa manusia punya bahan baku moral, empati, rasa tidak tega, keengganan melihat penderitaan, maka di bab ini kita masuk ke dapurnya. Karena bahan baku saja tidak otomatis jadi masakan. Budaya berperan sebagai chef, sekaligus editor yang kadang kejam, memotong, menambah bumbu, bahkan membuang bagian tertentu. Sejak kecil moral kita tidak diajarkan lewat ceramah filsafat, tapi lewat hal-hal yang kelihatannya sepele. Nada suara, tatapan, kecewa, kalimat legendaris seperti, "Kok kamu kayak gitu sih?" Pendidikan moral lebih sering berupa reaksi sosial ketimbang penjelasan rasional. Kita belajar bukan karena paham, tapi karena ingin diterima. Di titik ini, moral mulai berubah bentuk. Naluri empati yang mentah diedit menjadi aturan konkret. Ini boleh, itu tabu. Ini memalukan, itu terhormat. Dan menariknya, budaya jarang menjelaskan mengapa. Yang penting, pokoknya jangan. Moral lalu terasa sakral, padahal ia hasil proses sosial yang panjang. Rasa malu memainkan peran besar di sini. Berbeda dengan rasa takut, malu bekerja lebih halus tapi efektif. Ia tidak menghukum tubuh, tapi identitas. Kita tidak cuma takut salah, tapi takut terlihat salah. Maka moral menjadi sesuatu yang dipertontonkan, bukan sekadar dirasakan. Orang bisa tidak merasa bersalah, tapi tetap patuh karena tidak ingin kehilangan muka. Dalam banyak budaya, kehormatan bahkan lebih penting daripada penderitaan fisik. Ironis, tapi konsisten secara kultural. Tabu juga bekerja dengan cara serupa. Bukan sekadar larangan, tapi zona sunyi. Hal-hal yang tidak dibicarakan seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada aturan tertulis. Budaya mengajarkan kita bukan hanya apa yang salah, tapi apa yang tidak pantas untuk dipikirkan. Ini membuat moral terasa alami, padahal sebenarnya hasil pengkondisian yang sangat rapi. Yang menarik, budaya tidak menciptakan moral dari nol. Ia hanya mengedit naluri yang sudah ada. Empati diarahkan kepada siapa kita harus peduli dan kepada siapa kita boleh bersikap dingin. Keengganan menyakiti disesuaikan, penderitaan siapa yang dianggap serius dan siapa yang dianggap harga yang wajar. Jadi yang berubah bukan kapasitas moralnya, tapi distribusinya. Disinilah kita mulai paham kenapa moral terasa jelas bagi orang dalam, tapi aneh bagi orang luar. Karena kita lupa bahwa apa yang kita anggap naluriah sebenarnya sudah melewati banyak lapisan penyuntingan budaya. Kita tidak lagi membedakan mana suara hati, mana suara kebiasaan. Keduanya terdengar sama. Bab ini tidak menuduh budaya sebagai penjahat. Tanpa budaya, naluri moral manusia akan terlalu kabur untuk hidup bersama. Tapi bab ini mengingatkan satu hal penting. Ketika kita berkata, ini sudah seharusnya, seringkali yang berbicara bukan alam, melainkan adat. Dan mungkin kesadaran itu adalah langkah pertama untuk memahami mengapa moral manusia begitu beragam, bukan karena kita kehilangan empati, tapi karena kita mewarisi cara yang berbeda dalam mengelolanya. Setelah melihat betapa moral bisa dibentuk, diedit, dan diarahkan oleh budaya, wajar kalau muncul satu pertanyaan yang agak resah. Kalau semuanya tergantung budaya, apa nggak bahaya? Jangan-jangan, atas nama konteks, apapun bisa dibenarkan. Di titik inilah gagasan moral universal muncul. Bukan sebagai teori mewah, tapi sebagai rem darurat. Moral universal berangkat dari intuisi sederhana. Ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada siapapun, dimanapun, kapanpun. Tidak peduli adatnya apa, sejarahnya bagaimana, atau tradisinya sudah berusia ratusan tahun. Menyiksa tanpa alasan, merendahkan martabat manusia, memperlakukan seseorang semata sebagai alat, semua itu terasa salah. Bahkan sebelum kita sempat cari pembenaran kulturalnya, daya tarik utama moral universal ada pada janji perlindungannya. Ia menawarkan satu standar minimum kemanusiaan, semacam garis bawah yang berkata, oke, kalian boleh berbeda, tapi sampai di sini saja. Tanpa standar ini, kritik moral lintas budaya menjadi mustahil. Kita hanya bisa mengangguk sopan sambil berkata, ya sudah, itu kan budaya mereka. Bahkan ketika yang terjadi jealous melukai manusia, moral universal juga memberi bahasa bersama. Ia memungkinkan orang dari latar belakang berbeda untuk sepakat bahwa penderitaan bukan sekadar soal selera budaya. Ada sesuatu yang lebih fundamental dari adat,
martabat manusia itu sendiri. Dan martabat ini tidak seharusnya dinegosiasikan seperti harga di pasar. Namun jangan salah, moral universal bukan tanpa masalah. Ia sering dituduh arogan. Siapa yang menentukan nilai mana yang universal? Apakah benar itu suara kemanusiaan? Atau hanya moral satu budaya yang merasa paling rasional lalu naik level jadi global? Kecurigaan ini masuk akal. Sejarah mencatat bahwa klaim universalitas sering dipakai untuk membenarkan dominasi. Tapi menariknya, kritik ini tidak otomatis membatalkan moral universal. Justru ia memaksa kita membedakan antara klaim universal dan kepentingan lokal yang menyamar. Moral universal yang serius tidak sibuk mengatur detail hidup orang lain. Ia fokus pada hal paling dasar, mencegah penderitaan ekstrem, dan memastikan manusia tidak diperlakukan sebagai benda. Dalam arti ini, moral universal bukan kitab suci kedua, tapi pagar pembatas. Ia tidak memberitahu kita bagaimana hidup dengan sempurna, tapi mengingatkan bagaimana kita seharusnya tidak hidup sebagai manusia. Sederhana, tapi krusial. Bab ini tidak menyatakan bahwa moral universal sudah final dan sempurna. Tapi ia menunjukkan mengapa gagasan ini terus muncul, meski berkali-kali dikritik. Karena di tengah keberagaman budaya, manusia tetap butuh satu pegangan bersama. Bukan untuk menyeragamkan, tapi untuk memastikan bahwa di balik semua perbedaan, ada satu hal yang tidak boleh hilang, martabat manusia itu sendiri. Dari jauh, moral sebuah budaya sering terlihat aneh. Kadang bikin geleng-geleng kepala, kadang bikin refleks bilang, kok bisa sih? Tapi kalau kita nekat masuk lebih dekat, duduk agak lama, dan mau mendengar ceritanya, penilaian itu mulai goyah. Bukan karena tiba-tiba setuju, tapi karena mulai mengerti. Dan disitulah moral kultural bekerja. Moral tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh dari sejarah panjang, seringkali dari luka, trauma kolektif, konflik masa lalu, penindasan, atau kekacauan sosial meninggalkan bekas yang kemudian mengeras menjadi norma. Apa yang hari ini terlihat kaku atau ekstrem, dulu mungkin adalah mekanisme bertahan hidup. Moral menjadi semacam memo. Dari masa lalu dulu ini pernah menyelamatkan kita. Struktur sosial juga ikut menentukan arah moral. Masyarakat yang menekankan kolektivitas akan menilai tindakan berdasarkan dampaknya pada kelompok, bukan individu. Sebaliknya, masyarakat yang lebih individualistis akan lebih sensitif terhadap kebebasan personal. Jadi ketika satu budaya berkata demi keharmonisan bersama dan budaya lain berkata demi hak individu, keduanya sedang setia pada logika moral masing-masing. Masalah muncul ketika moral ini dicabut dari konteksnya. Penilaian dari luar sering gagal karena ia memperlakukan moral seperti aturan matematika. Satu soal, satu jawaban. Padahal moral lebih mirip bahasa. Ayat punya tata bahasa, idiom, dan sejarah. Menilainya tanpa konteks sama seperti menertawakan peribahasa karena diterjemahkan mentah-mentah. Secara teknis benar, tapi maknanya hilang. Di titik ini, muncul konflik klasik. Orang luar menilai dari prinsip, orang dalam bertahan dengan makna. Yang satu berkata, ini salah secara moral. Yang lain menjawab, kamu tidak paham cerita. Keduanya tidak sepenuhnya keliru, tapi mereka berbicara di level yang berbeda. Yang satu abstrak, yang lain historis. Menariknya, moral kultural jarang dirasakan sebagai hasil konstruksi. Bagi orang yang hidup di dalamnya, moral itu terasa alami, bahkan rasional, karena ia diwariskan bersama cerita, bukan teori. Kita diajari mengapa suatu hal bermoral. Kita diajari bahwa itulah cara hidup yang normal, dan apa yang normal jarang dipertanyakan. Inilah sebabnya penilaian moral lintas budaya sering mentok. Bukan karena kurang empati, tapi karena perbedaan kerangka. Kita menilai dengan kacamata sendiri, lalu heran mengapa orang lain tidak melihat hal yang sama. Padahal mereka memang memakai kacamata berbeda, dibentuk oleh sejarah, struktur sosial, dan pengalaman kolektif yang tidak kita alami. Bab ini tidak meminta kita menelan mentimenta semua praktik budaya, tapi ia mengingatkan bahwa memahami selalu datang sebelum menghakimi. Moral kultural bukan pembenaran otomatis, tapi konteks yang perlu diakui. Tanpa itu, kritik moral berubah menjadi monolog, keras, yakin, dan seringkali gagal menyentuh siapapun. Di titik ini, kita sampai pada konflik inti yang bikin diskusi moral nggak pernah selesai, dan kolom komentar selalu panas. Di satu sisi, ada klaim bahwa moral itu universal. Di sisi lain, ada fakta keras kepala bahwa manusia tidak pernah benar-benar sepakat soal moral. Pertanyaannya jadi eksistensial. Ini salah manusia, atau salah cara kita memahami moral? Pendukung moral universal sering bertanya dengan nada frustrasi, kalau moral itu relatif, lalu apa bedanya benar dan salah? Pendukung moral kultural membalas, kalau moral itu absolut,
Kenapa isinya selalu berbeda? Dua pertanyaan ini saling berhadapan seperti dua orang yang sama-sama merasa paling rasional, dan keduanya punya poin. Konflik moral sering dianggap tanda kegagalan, seolah-olah kalau manusia lebih pintar, lebih beradab, atau lebih tercerahkan, kita seharusnya bisa sepakat. Tapi sejarah justru menunjukkan hal sebaliknya. Semakin kompleks peradaban, semakin kompleks pula perbedaan moralnya. Jadi mungkin konflik moral bukan bug, tapi fitur bawaan kemanusiaan. Masalahnya, kita sering menganggap moral seperti rumus matematika. Satu jawaban benar, sisanya salah. Padahal moral lebih mirip bahasa. Semua manusia punya kapasitas berbahasa, tapi tidak semua bicara dengan kosakata yang sama. Ketika kita memaksakan satu bahasa moral sebagai standar tunggal, yang terjadi bukan pemahaman, melainkan salah tafsir. Disinilah kesalahpahaman besar terjadi. Moral universal sering disalahartikan sebagai daftar aturan detail yang harus berlaku di mana-mana. Padahal, klaim universalitas yang paling masuk akal justru bersifat minimal. Jangan menyakiti secara ekstrem. Jangan menghilangkan martabat manusia. Selebihnya, budaya mengisi ruang dengan interpretasi yang beragam. Sebaliknya, relativisme moral sering dituduh membenarkan segalanya. Padahal, memahami konteks tidak otomatis berarti menyetujui. Kita bisa mengerti mengapa suatu moral muncul tanpa harus menganggapnya ideal. Tapi internet jarang memberi ruang untuk nuansa seperti ini. Yang ada cuma dua pilihan, setuju total atau cancel sekalian. Maka konflik moral sering terasa brutal bukan karena isunya, tapi karena ekspektasinya. Kita berharap moral bekerja sebagai solusi final, padahal ia lebih sering berfungsi sebagai medan negosiasi. Kita ingin kepastian, tapi moral hidup di wilayah ketegangan antara naluri, budaya, dan refleksi rasional. Jadi, apakah konflik moral menandakan kegagalan manusia? Bisa jadi tidak. Bisa jadi itu tanda bahwa manusia sedang berusaha serius memikirkan bagaimana seharusnya hidup bersama. Meskipun caranya berisik dan kadang tidak elegan, alternatifnya justru lebih mengerikan. Dunia tanpa konflik moral, karena semua sudah berhenti peduli. Bab ini tidak menawarkan rekonsiliasi instan. Ia hanya menggeser sudut pandang. Mungkin yang keliru bukan moralnya, tapi harapan kita terhadap moral. Kita berharap ia sederhana, padahal manusia tidak. Dan selama manusia tetap beragam dalam sejarah, pengalaman, dan budaya, moral mungkin memang ditakdirkan untuk terus berada dalam ketegangan, bukan sebagai tanda kegagalan, tapi sebagai bukti bahwa kita masih mencoba menjadi manusia yang lebih sadar. Di bab terakhir ini, kita sampai pada titik yang mungkin tidak memuaskan pencari jawaban mutlak. Tapi jujur secara manusiawi, moral tampaknya tidak sepenuhnya absolut, tapi juga tidak sekadar relatif. Ia berada di wilayah tengah yang tidak nyaman, tapi realistis. Manusia tampaknya berbagi benih moral yang sama, empati, keengganan melihat penderitaan, rasa keadilan dasar. Ini bukan ilusi. Tapi benih ini tidak tumbuh di ruang steril. Ia ditanam di tanah budaya yang berbeda-beda, dengan iklim sejarah, trauma, dan struktur sosial masing-masing. Hasilnya pun beragam. Ini menjelaskan paradoks besar kita. Mengapa kita bisa saling memahami penderitaan, tapi tetap berbeda dalam menilai tindakan. Moral kita berasal dari sumber yang sama, tapi jalurnya bercabang, dan mungkin perbedaan itu bukan cacat, melainkan konsekuensi dari keberagaman manusia. Moral universal dalam kerangka ini bukan daftar aturan detail, tapi komitmen minimum bahwa manusia tidak boleh kehilangan martabatnya. Sementara moral kultural mengisi detail bagaimana komitmen itu diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ketegangan di antara keduanya bukan masalah yang harus dihapus, tapi dinamika yang harus dikelola. Jadi mungkin pertanyaan akhirnya bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana tetap manusiawi di tengah perbedaan moral. Karena pada akhirnya, moral bukan soal menang debat, tapi soal menjaga agar empati tidak mati di tengah keyakinan. Kalau moral memang benih, tugas kita bukan menyeragamkan semua pohon, tapi memastikan tidak ada yang sengaja diracun. Dan mungkin, disitulah bentuk kedewasaan moral manusia. Bukan dalam kesepakatan total, tapi dalam kemampuan untuk berbeda tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Sepanjang pembahasan ini, kita melihat satu hal yang konsisten tapi sering kita abaikan. Moral bukan sekadar daftar benar salah, tapi hasil tarik-menarik antara naluri manusia dan konteks budaya. Kita punya benih universal, empati, keengganan, melihat penderitaan rasa keadilan, tapi benih itu tidak tumbuh di ruang hampa. Ia dibentuk oleh sejarah, trauma kolektif, struktur sosial, norma, tabu, rasa malu, dan kehormatan. Itulah sebabnya moral bisa terasa sangat jelas bagi pelaku, tapi tampak absurd bagi orang luar.
Konflik moral bukan selalu tanda bahwa manusia gagal menjadi bermoral, melainkan tanda bahwa kita sering salah paham tentang apa itu moral. Kita mengira ia tunggal, padahal ia berlapis. Kita mengira ia murni universal atau sepenuhnya relatif, padahal kenyataannya berada di antara keduanya. Moral mungkin bukan hukum absolut seperti gravitasi, tapi juga bukan selera bebas seperti topping pizza. Ia lebih mirip benih yang sama, ditanam di tanah yang berbeda. Bentuknya beragam, tapi akarnya tetap manusia. Kalau kamu suka pembahasan yang santai tapi mikir, yang nggak sok menggurui tapi tetap tajam, channel ini memang tempatnya. Di sini kita ngobrol soal humaniora, filsafat, dan hidup sehari-hari tanpa klaim paling benar, tapi dengan satu tujuan: memahami manusia sebelum menghakimi manusia.